Shalom. Kita memasuki acara minggu kita. Kita nyanyi dari Kidung HKBP nomor 1 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu.
Bacakanlah hukum Tuhan dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Allah setelah pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel minggu hari ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul, pasal 19, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 20. Kita membaca secara responsoria. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin besarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Padanya aku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Minggu 30 Agustus 2020. Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Menang atas kuasa kegelapan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum Jemaat nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Ivan Leonardo Gultom, putra Bapak TP Gultom almarhum, Ibu Letna Boru Napitupulu, alamat Jalan Meranti nomor 67, Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ngurianti Boru Simajuntak, putri Bapak B. Simajuntak almarhum, Ibu L. Boru Pasaribu almarhumah, alamat Dusun 7 Sesilau Barat, Jemaat HKBP Sesilau, Sektor 2 Sesilau, Resort PTPN 3 Buntu Pane. Pemberkatan Selasa 1 September 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan Senin 31 Agustus 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Budi Mulia Panggabean ST MBA, putra Bapak Mangapul Panggabean, Ibu Lilis Suryani Boru Marpaung, alamat Perum Pandau Permai, Pandau Jaya, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Olivia Kartika Boru Napitupulu SSI Asai, putri Bapak Mangolopi Napitupulu, Ibu Sophia Boru Nainggolan, alamat Jalan Kutai 3 nomor 6 Tangkerang, Jemaat HKBP Rogate, Resort Rogate. Pemberkatan Sabtu 5 September
2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, konseling pernikahan pada hari Jumat 4 September 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Christopher Pandapotan Purba, putra Bapak Selamat Perdamaian Purba almarhum, Ibu Nurhaida Boru Silitonga almarhumah. Alamat Taman Buana Indah Blok F nomor 30 Batam. Jemaat HKBP Lubuk Baja Resort Batam dengan Hasna Jahra, putri Bapak Suryadi almarhum, Ibu Ida Nuraida. Alamat Jalan Garuda nomor 41 Sektor Labu Baru. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 10 September 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Maruli Yasi Siregar SH, putra Bapak D. Siregar, Ibu D. Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Mandala Sektor Wonorejo. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan Dwi Artanti Simaringga SPD, putri Bapak Damarius Maringga, Ibu Sarintan Girsang. Alamat Sari Budolok, Jemaat GKPS Sari Budolok, Resort Sari Budolok. Pemberkatan Sabtu 12 September 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 30 Agustus 2020, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Letkol Dr. Andus Ronald Sitorus, Ibu Darawanti Ratna Boru Nenggolan, beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, dari Jalan Hang Tuah Asrama PHB nomor 103, Sektor Pintu Angin Sukaterus, pindah ke HKBP Sibolga Kota. B. Suara Koinonia. Pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020 sampai 2024. Minggu 30 Agustus 2020 pada kebaktian siang pukul 11 WIB diadakan pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020 sampai dengan 2024 dan seksi-seksi tahun 2020 sampai dengan 2024. Nomor 2, PA Jom Remaja HKBP Pekanbaru. PA Jom Remaja HKBP Pekanbaru diadakan pada hari tanggal Sabtu 5 September 2020. Topik, Remaja berjalan maju bersama Tuhan. Mazmur 126 ayat 6. Pukul 19 WIB, tepat waktu. Lain akan dibagikan pada hari Jumat malam. Warta itu sebagai undangan umum bagi seluruh remaja. Learning Sintua. Mulai minggu ini 30 Agustus 2020 telah menjadi calon Sintua Bapak Lauren Gurning SE M. Boru Sinurat dari Jalan Pandan Wangin nomor 9 Sektor Pengayoman. Jemaat meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 telah meninggal dunia Marison Sianipar umur 69 tahun, suami Ibu S. Boru Tambunan dari Jalan Garuda 2 nomor 14 Sektor Labu Baru.
Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara diakonia. Pertama kita doakan jemaat yang sakit menahun. M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatubang, sektor Labu Baru. Ojahan Siahan, sektor Pintu Angin Sukaterus. D. Siregar, sektor Wonorejo. Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung, sektor Padang Bulan 3. Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis, yang dalam perawatan atau pemulihan. Nyonya P. Simajuntak R. Boru Silitonga, sektor Pesisir Rumbai. Asiahan SH Opu Rahel, sektor Kompleks Gubernur. Saud Mauli Simanungkalit, Jalan Kandis nomor 3 dari sektor Pengayoman. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami puji Allah Bapa yang di sorga, Allah yang tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan itu boleh kami rasakan, yang selalu Tuhan berikan hari yang baru bagi kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga. Engkau memberikan hari yang khusus, hari yang kudus, di mana kami umat Kristiani bersekutu dengan Tuhan di dalam pelataran-Mu. Kami sudah memuji Allah Bapa yang di sorga. Dan saat ini kami akan mau disapa oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Berikan kepada kami hikmat, kedamaian hati untuk menyongsong firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tetapi terlebih dahulu, tolong tahirkan kami dari kekurangan dan dari dosa kami, supaya kami menjadi kudus di saat Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita Minggu 30 Agustus 2020, Minggu ke-12 Dung atau setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat
14. Mari kita dengarkan dan saya sendiri akan membacakannya. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Itulah yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Horas, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kalau kita berangkat dari topik yang mengatakan monang maralohon huaso hagolapon, menang atas kuasa kegelapan, okkultisme. Okkultisme itu adalah berasal dari perkataan okkultis yang artinya ada yang tersembunyi, rahasia, yang merupakan praktek-praktek kekuasaan kegelapan. Inilah yang perlunya kita jauhkan dari kehidupan kita dengan cara mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarpun sudah banyak orang yang sudah beragama di tengah-tengah dunia ini, tetapi masih banyak orang yang memiliki budaya-budaya yang meramal dari suku-suku tertentu. Ada yang memelihara budaya yang dikatakan di sini okkultisme. Tak usah kita berbicara orang lain, tetapi kita berbicara kepada kita, orang Kristen, orang Batak, apalagi kita HKBP. Tanggal 7 Oktober kita sudah HKBP berumur 159 tahun. 159 tahun tentu itu sudah umur yang panjang.
karena lahirnya HKBP 7 Oktober dan berumurlah HKBP 159 tahun. Tetapi masih ada bagi kita orang Kristen, masih ada orang Batak yang sudah Kristen, masih menghubung-hubungkan kalau anaknya ada yang mau menikah, lalu dihubungkan anaknya itu, tanggal lahir anaknya itu, dan juga tanggal lahirnya yang menjadi pasangan anaknya. Dan ada juga di antara orang Kristen dan cara khusus orang Batak masih menghubungkan hari-hari, seakan-akan hari-hari ini, hari inilah hari yang baik. Masih ada ketahuan itu di tengah-tengah jemaat HKBP masih menghubungkan almanak. Dimintalah almanak, lalu dilihatlah almanak itu yang menjadi firman Tuhan harian itu. Masih ada ketahuan yang kami alami. Kita tundalah dulu inang. Kenapa? Karena hari itu tidak hari yang baik. Kenapa tidak hari yang baik? Karena dia lama di apa itu, di almanak itu yang menjadi firman Tuhan, ada di situ dikatakan seorang ibu yang memiliki anaknya hanya satu anak, anaknya menjadi tumpuannya yang sudah anak muda, lalu meninggal yang di kota Nail itu, berarti itu adalah bukan hari yang baik. Kita tunda lagi, kita tunggu lagi hari yang tepat sesuai dengan yang ada di almanak HKBP dengan firman Tuhan yang tepat. Seakan ada firman Tuhan yang salah, seakan ada hari yang tidak baik. Semua hari-hari itu baik. Diciptakan Tuhan itu langit dan bumi. Tuhan selalu melihat bahwa semuanya itu adalah baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di masa kita ini pun justru kita lihat moral kita masih merosot, masih murah dipengaruhi dengan tawaran-tawaran saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami pergumulan, saat kita menderita. Lalu kita seakan-akan menyuarakan sah-sah saja. Kita membuat jalan pintas asalkan kita menemukan kesembuhan. Inilah yang ditegaskan pada firman Tuhan buat kita hari ini, ditegaskan kepada bangsa Israel. Membuat satu perjanjian karena mereka akan berangkat ke tanah perjanjian itu. Dibekali oleh Musa supaya mereka jangan sekali-sekali berpaling dari hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan seperti bangsa-bangsa yang lain, tetapi harus menjadi kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah yang disuarakan Tuhan melalui Musa di ayat 9. Salah satunya, jangan ada di antara kamu yang belajar sihir dan magik. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Jangan ada di antara kalian
Ada yang menyembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan, lalu dicampakkan ke dalam api. Itu dikatakan di sini. Artinya jangan kita membuat keluarga kita, anak kita menjadi tumbal. Karena kita ingin mencapai segala sesuatu. Jangan kita coba-coba meramal nasib kita. Bertanya kepada arwah yang mati. Dikatakan di ayat 10 dan ayat 11. Jadi kalau kita lihat mulai dari dulu sudah diingatkan. Mulai dari zaman Israel sudah diingatkan. Dan sampai sekarang ini selalu kita diingatkan. Supaya kita jangan menyerahkan diri kita kepada kekuasaan-kekuasaan iblis. Jangan mempersembahkan anaknya kepada ramalan-ramalan. Bahkan di negara kita ini pun praktek seperti itu masih ada. Bahkan suku-suku tertentu seakan-akan itu dikembangkan dan dipelihara. Salah satu contoh, kalau saya katakan masih ada seperti itu, orang Kristen masih. Di satu gereja, beribadahlah di sana. Dan inilah yang menjadi sapaan firman Tuhan, harus meninggalkan roh-roh kegelapan. Baru terima Yesus yang menjadi juru selamat. Semua mau meninggalkan roh-roh kegelapan dan menyambut Yesus sebagai juru selamat. Setibanya selesai ibadah itu, jemaat semua pulang. Lalu seorang pendeta ini mau mengunci gereja, lalu didengarnya ada suara. Suara apa ini? Kenapa masih ada suara? Lalu dia lihat, ternyata di sudut gereja itu ada seorang perempuan bersedih. Pendeta menyapa, kenapa kamu tidak keluar, nak? Kenapa kamu masih di sini? Kan ibadah sudah selesai. Kenapa kamu menangis? Saya tahu tadi firman Tuhan itu yang mengatakan harus menerima Yesus dengan meninggalkan roh-roh kegelapan. Saya tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Saya tidak bisa menerima Yesus. Lalu pendeta itu melihat, aneh anak-anak ini. Kalau kamu masih berlumuran dosa, tinggalkan itu, sambut Yesus menjadi juru selamat. Lalu dia menangis. Menangis sekuat-kuatnya. Lalu diperhatikan si pendeta ini. Ada apa sebenarnya kepada anak ini? Lalu dilihat bahwa seorang anak remaja itu punya kalung di lehernya. Lalu dikatakan pendeta itu, nak, bisa kamu lepaskan kalung itu dan berikan kepada saya. Lalu dipegangnya dengan erat-erat. Semakin menjadi-jadi, menangis. Saya tidak bisa membebaskan ini, melepaskan ini sedetik pun. Karena ini adalah pemberian ibuku. Ini pemberian ibuku dan sudah dipesankan, tidak bisa saya lepaskan.
Lalu si pendeta itu membujuk. Akhirnya diberikan. Sesudah diperhatikan, tidak ada yang istimewa dalam kalung ini. Tidak ada yang menarik dalam kalung ini. Tetapi sesudah dibuka, apa yang terjadi? Ada kertas yang bertuliskan pada hari ini, pada tanggal ini, pada tahun ini, maka nyawa anak ini kuambil untuk menjadi raja iblis. Dengan perasaan ingin tahu, si pendeta itu akhirnya berkunjung ke rumah anak itu. Sehingga sesudah percakapan tahulah latar belakangnya. Karena anak itu masih kecil, sering jatuh sakit dan berusaha berobat, tidak sembuh-sembuhnya. Akhirnya dibawa ke dukun. Sehingga buat perjanjian kesembuhan, tetapi dengan satu syarat, bahwa kalung yang diberikan itu tidak boleh dilepas sedetik pun meninggalkan tubuh anak itu. Sungguh luar biasa. Dan memang kenyataannya anak itu sembuh. Tetapi jelas tahu disitulah letaknya anak itu tidak mau menerima Yesus. Sesudah dilepas berarti dia sudah menjadi menerima Yesus. Yang mau kita lihat, iblis itu, peramal-peramal itu, dukun itu, tidak ada yang gratis, pasti minta imbalan. Pasti minta imbalan. Makanya dikatakan di dalam nats ini, jangan sekali-sekali kamu itu menyerahkan keluargamu, anakmu kepada iblis. Untuk itu memang kita harus hati-hati. Iblis itu begitu lihai. Iblis itu begitu pandai menggoda. Bahkan Yesus pun, kan kita tahu, Yesus pun digoda. Yang waktu Tuhan Yesus di bukit, lalu dikatakan di situ adalah bahwa kamu kalau mau tunduk kepada saya akan persembahkan semua yang ada di dunia ini. Kita lihat itu di dalam Matius 4 ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi apakah mau Yesus? Tidak. Tidak. Maka kata Yesus kepadanya, enyaklah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya tidak menyerah. Saat itu juga, karena dilibatkan, diandalkan Allah Bapa yang di sorga, saat itu juga iblis terbirit-birit. Inilah yang mengancam bangsa pilihan Allah. Inilah yang dilihat Allah kepada bangsa Israel. Bukan lagi penjajahan, bukan lagi peperakan, bukan lagi kelaparan dan kemiskinan. Tetapi yang di luar bangsa Israel itu selalu menawarkan roh-roh kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, buat apa kita mengikatkan diri kita kepada hal-hal ramalan-ramalan? Tetapi masih banyak orang tertarik. Coba, kalau kita berangkat ke Bonapasogit, ya, ada buhit, ya, yang di Samosir itu. Kalau liburan datanglah ke sana. Siapa yang datang ke situ bukan hanya orang yang bodoh, tetapi orang yang pintar, orang pejabat.
Hanya pilkada pun datang ke situ. Minta roh supaya dimenangkan dalam pilkada. Masih ada. Ada sengaja dari tempat perantauan datang ke sana untuk meminta kepada roh-roh yang sudah mati. Waktu terjadi kapal Sinabung ya, masih ingat kita itu yang tenggelam di Danau Toba. Peramal-peramal itu, datang peramal yang satu, datang yang kedua, halak Batak doi, halak Kristen doi, begitu menyakitkan, begitu melukai hati Tuhan. Masih ada menyerahkan diri kepada roh-roh jahat. Seharusnya kita minta kekuatan kepada Tuhan. Minta berkat kepada Tuhan. Bahkan minta kesembuhan kepada Tuhan. Jangan seperti anak tadi yang minta kekuatan kepada gaib-gaib. Kita serahkanlah hidup kita 100% kepada Tuhan. Karena di dalam Dialah ada sukacita, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia adalah berkat. Kalau yang di ayat terakhir dikatakan di sini, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Yang mau dikatakan, jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi Kristen, Kristen yang benar-benarlah secara menyerahkan diri secara totalitas di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diminta bukan kepada bangsa Israel, termasuk kita sekarang ini, diminta kita supaya benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga. Firman-Mu sudah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami, yang mengingatkan kami supaya kami tidak bercelah, tetapi benar-benar kudus di hadapan-Mu. Dan hanya Engkaulah yang kami sembah, yang kami puji, yang memberikan sukacita, yang memberikan keselamatan, yang memberikan berkat-berkat, bahkan berkat yang meruah datangnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kalau kami masih terikat dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, masih ada kesempatan bagi kami untuk meninggalkan itu dan mau berpaling kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kekristenan kami benar-benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan di sini kita menyerahkan persembahan 1A 1B dan persembahan kedua. Tiada lagi takut dan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam untuk kita semua. 769.